jadi apa? Wallahu a'lam. Akan digrogoti budaya kita, akhlak kita. Anak-anak kita bisa mengatakan, apa itu cium tangan orang tua? Kuno. Apa itu cium tangan kiai? Kuno. Apa itu kita kalau nikah harus izin orang tua? Kuno itu, sudah ketinggalan zaman. Seperti modern. Ini gara-gara pengaruh dari pop culture war, al-ghazwul hadari. Pop culture war yang bisa menggerogoti budaya kita, akhlak kita, sehingga generasi anak muda kita tidak bangga dengan akhlak dan budaya kita, tidak bangga dengan tradisi yang kita warisi dari orang tua. Betul. Ini sangat bahaya sekali dari sisi negatifnya seperti itu. Atau sebaliknya, melihat YouTube ada doktrin radikal harus mendirikan khilafah. Karena kalau belum khilafah, Islam gak akan menang. Harus khilafah, harus ganti negara Islam, sistem khilafah. Nah, kalau enggak, maka kita semua kafir. Bila perlu, ayo kita mati syahid. Begini caranya merakit bom. Ada di YouTube, Bu. Caranya merakit bom, caranya merakit senjata, ada. Dibaca oleh anak kita. Ini sangat-sangat berbahaya. Sekali lagi kesimpulannya, maka NU harus tidak bosan-bosan, rajin-rajin terus-menerus menjaga tarawatil ijtimaiyah, sosial kapital, kekuatan masyarakat. NU bukan organisasi politik, NU bukan organisasi profesi, tapi NU organisasi masyarakat. Di dalamnya macam-macam. Ada kiai, ada sarjana, ada orang kaya, ada pelajar, ada ibu-ibu tua, ibu-ibu masih agak muda, pelajar, ada semua dalam NU. Ini namanya quwwah madaniyah, quwwah mutamadinah, civil society yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu organisasi Nahdlatul Ulama lepas dari kepentingan politik praktis. Partainya apa saja, yang penting NU. Masya Allah. Malah bila perlu. Gak usah mikir pusat, mikir kabupaten atau kota saja. Semua partai ketuanya orang NU. Setuju gak itu? Setuju. Ketua Golkar NU, Ketua Demokrat NU, Ketua PDI NU, Ketua Gerindra NU, Ketua PAN NU. Ayo. Ketua PKB PAN masih NU. NU kalau PKB. Ketua PAN NU. PKS NU. Nasdem NU. Nah itu sulit tuh. PKS. Karena ideologi sulit tuh. PKS NU susah. PAN apa PKS? PKS. Gak usah mikir pusat lah, cabang aja dulu. Itu supaya apa? Supaya kita bisa berjuang kemana-mana. Tidak sempit, tidak seperti apa? Kakak kita burung kan gitu ya. Geraknya harus luas. Di Golkar ada NU, di Nasdem ada NU, di Gerindra ada NU, di PDI ada NU. Tapi NU-nya jangan luntur, yang militan. Insya Allah bermanfaat untuk menjaga, merawat warga Nahdliyin, warga NU. Ya, itu tanggung jawab kita semua itu. Namanya syuhudan diniyan ijtimaiyan. Menyambung tadi sudah disinggung oleh Kiai Dr. Asep Basyuni, sangat bagus. Isinya tadi sangat bagus. Bagaimana kita harus taklid kepada ulama. Imam Syafi'i yang nama lengkapnya Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya Imam Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Wafat di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun. Tapi berjasa besar. Imam Syafi'i berjasa besar
meletakkan prinsip-prinsip tawassut di dalam syariah. Apa caranya? Gimana caranya? Menggabungkan antara Quran hadis sebagai nusus muqaddasah, teks yang sakral digabungkan dengan akal. Quran hadis saja, teks saja nanti jumud. Akal saja nanti liberal. Maka Quran dan hadis sebagai sumber yang paling pokok, tapi tidak boleh dibiarkan sendirian, harus dipahami dengan akal. Akal ada dua, akal rame-rame kolektif namanya ijma metodenya, akal sporadis, akal individual namanya bias. Dengan lain kali bisa saya terangkan agak mendetail kalau ada pertemuan khusus lah. Contoh satu aja contoh. Quran itu ada perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat, aqimis sholat. Wajib sholat 5 waktu, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Berapa kali sholat yang wajib? Namanya apa sholat tersebut? Di Quran tidak ada. Pernah baca Quran nggak, Bu? Pernah baca Quran nggak, Pak? Nah, ada baca, pernah mengatakan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Orang ada. Perintah sholat, wajib sholat, harus sholat. Kalau nggak sholat, dosa. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Ada di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr, wal-asar, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali. Nama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hadis, bukan Quran, bukan. Dah, sudah Quran, sudah hadis, caranya sholat, apa saja komponennya sholat, ada berapa komponen sholat, rukun sholat lah, komponen rukunnya sholat yang harus kita penuhi. Gak ada di hadis. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat ada 17. Takbiratul ihram, nomor 2 berdiri, niat. Takbiratul ihram, nomor 2, 3 berdiri, 4 baca Fatihah, 5 rukuk. Tidak ada di hadis. Terus dari mana itu? Kita tahu rukun salat 17, rukuk, tumanina, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tasyahud akhir itu wajib, salam itu wajib. Dari mana tahunya itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Ijma'ul Bukan ulama. dari Quran, bukan dari hadis. Syaratnya sholat ada 6. Islam, balik, akal, suci dari hadas besar, sudah masuk waktu. Syaratnya sholat. Gak ada di Quran dan hadis. Dari mana itu? Ijma'ul Akalnya ulama, akal kolektif, akal rame-rame menjadi ijma, namanya konsensus kesepakatan. Tanpa kita ikut ijma'nya ulama, tidak akan tahu ente berapa rukunnya sholat, tidak akan tahu ente berapa syaratnya sholat, syaratnya sholat. Ini baru contoh sholat satu, ini baru masalah sholat. Tidak bisa kita meninggalkan ijma ulama. Kalau ada orang ngaku, Ustaz, sholatnya bagus, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Demi Allah, orang itu bohong kalau jawabnya, saya bisa sholat begini dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Itu nanti yang benar jawabnya dari orang tua saya sejak kecil, ikut orang tua, dari imam musola di sebelah rumah. Ya nanti imam musola, ustadz kayaknya dari gurunya, mentok dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya adalah Imam
Rabi'ah. Imam Rabi'ah namanya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid muridnya siapa? Rasulullah. Sahabat Zaid muridnya siapa? Rasulullah. Rasulullah sahabat. Iya. Sahabat Zaid muridnya siapa? Sekretaris Sahabat Zaid punya Rasulullah. murid namanya punya anak namanya Kharijah. Jadi ulama besar. Kharijah punya murid Syekh Rabi'ah, laki-laki Rabi'ah itu. Rabi'ah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Paham tidak? Paham. Kita semua kalau kita urut-urut, sholat kita dari siapa? Dari guru saya, dari kiai saya. Gurunya dari mana? Dari gurunya, sampai Imam Syafi'i. Iya. Ya mungkin kita sholat hanya belajar dari Quran dan hadis. Kita tidak usah tahqiq. Cukup Quran dan hadis saja. Saya tanya, hadis yang paling hebat, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari hadis yang paling nomor 1. Ya saya sudah tahu, masa nggak tahu saya? Saya sudah tahu hadis nomor 1 Imam Bukhari, saya sudah tahu, masa saya nggak tahu? Kaum muda ini nggak tahu. Saya juga tahu hadis nomor 1 itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih, Imam Bukhari yang hadisnya sahih nomor 1. Beliau hafal hadis 600.000. Dia hafal dengan sanadnya sekalian. Beliau hafal hadis 600.000 dengan sanadnya. Beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Dia Abu Dawud, hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ibnu Rahaweh. Ibnu Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Mau apa ya? Paham tidak? Paham. Yang terakhir, kias. Akal sporadis. Tidak melalui pertemuan. Akalnya ulama sendiri-sendiri. Banyak kias itu ada 9. Kalau lain waktu terbatas, saya bisa terangkan. Ada 9 kias itu. Aulawi, Burhani, Mantiki, Jadali, Istiqroi, Tamtili, Khitobi, Syahri. Contoh. Kalau kita tidak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh. Sabu-sabu, narkoba. Haram. Haram nggak? Haram. Oh, berani mengharamkan di Quran ada? Oh, berani mengharamkan. Apa di Quran, ayat Quran ada? Inna sabu haram. Ada gitu? Ada ini nama Hadis ada? Rasulullah SAW, sabu haram. Ada? Nah, kita bisa menghukumi sabu haram itu harus pakai kias analogi. Namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang memabukkan. Kalau memabukkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada. Innamal khomru wal maisiru ansab lazat lijasum min amali syaitan. Khomer itu haram, perbuatan setan. Maka ini barang sama dengan khomer haram. Karena sama-sama memabukkan. Namanya kias burhani. Paham tidak? Ada kias aulawi. Kias aulawi apa? Nempeleng ayat ibu. Di Quran nggak ada tuh larangannya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nempeleng ayah ibu boleh tidak? Nggak boleh. Di Quran nggak ada larangannya itu. Yang ada di Quran larangan itu wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu dan kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu, kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempelengnya aja. Qurannya nggak dilarang. Memangnya nggak ada di Quran nggak dilarang. Tapi harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Apa? Aulawi. Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja haram, dosa besar. Lebih-lebih nempeleng.
namanya kias lebih namanya. Kias mobil, aula lebih. Teneng. Kalau nggak pakai seperti ini kita nggak bisa memahami syariat Islam dengan benar. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Kiai Asep Basyuni. Kalau tertutup, terbatas, pengurus atau ustaz-ustaz, saya bisa menerangkan secara rinci. Terlalu masyarakat terbuka, terlalu rinci, nggak akan paham. Kalau tertutup, ya saya bisa menjelaskan secara rinci. Ada 9 kias. Paham cuma. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, kamu jangan mendekati zina. Yang diharamkan apa ini? Zina. Yang dilarang apa? Mendekati. Zinanya? Boleh. Zinanya lebih-lebih. Mendekati saja haram. Zinanya Lebih-lebih. yang biasa namanya Aulawi. Ya, peran seperti inilah yang dipegang oleh para ulama Syuriah NU dan harus menjaga dalam rangka menjaga merawat kapital sosial dan bidang agama. Paham? Warga NU harus dipelihara dengan pemikiran seperti ini. Tadi kata Kiai Asep Basyuni harus taklid. Memang ya? Bayangkan Pak, bayangkan. Imam Ghazali, waduh, dunia mengakui, orang Muslim pun mengakui Ghazali luar biasa. Filosof, mufakir, ahli fikih, usul fikih, ilmu kalam, dikuasai seluruh Ghazali itu. Tak kenal di dunia, sampai sekarang pun Universitas Amerika Harvard mengkaji pemikiran Ghazali, bidang ilmu jiwa, bidang pendidikan. Boleh dikata lebih pintar daripada Imam Syafi'i karena kuasnya Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali taklid pada Imam Syafi'i. Tak pernah Imam Ghazali mengatakan saya ijtihad. Apalagi SAG Bekasi Timur ya. Perantis Bang ya. Sarjana alam Goib. Fakhrul Razi, karangannya 200 lebih. Saya setiap malam Jumat dan malam Senin baca tafsir Razi. Tafsir yang paling sulit. Saya baca malam Senin dan malam Jumat. Online, silakan ikut online. Tafsir paling sulit itu. Itu tafsir 16 jilid. Belum ilmu usul fikih 5 jilid. Filsafat Al-Matalibul Aliyah 5 jilid. Karang-karang yang lain. Tapi beliau segitu pinternya itu taklid pada Imam Syafi'i. Imamul Haramain, imam yang diakui ilmunya di 2 tanah suci, namanya Abdul Malik nama aslinya. Diberi gelar Imamul Haramain, diakui keilmuannya oleh Mekah dan Madinah. Dari ulama Mekah dan ulama Madinah mengakui Imam Haramain orang alim, orang pintar. Taklid pada Imam Syafi'i. Paham tidak? Paham. Tidak. Paham. Jadi warga NU jangan sekali-kali ngomong saya beristihad. Kalau ente ingin beristihad, silahkan keluar dari NU sekarang. Nggak usah besok. Sekarang. Kalau NU harus taklid pada salah satu madzhab 4, tapi yang paling terkenal di Indonesia adalah madzhab Imam Syafi'i. Yang kedua, syuhudan thaqafiyah, pendidikan. Harus kita bangun pesantren. Di Bekasi banyak pesantren, Bekasi Timur? Banyak. Ya. Kiai zaman. Pokoknya pesantren harus kita bangun. Pesantren Al-Hisnul Hasim, benteng paling pokok mempertahankan akidah dan akhlak itu pesantren. Silakan di luar tawuran, silakan di luar geng motor, silakan di luar hubungan seks bebas. Di pesan ada itu? Nggak ada. Ada? Nggak. Silakan tawuran di sekolah-sekolah. Di pesan ada yang tawuran? Nggak. Di luar geng motor, kenakal remaja, dan narkoba, hubungan bebas. Di pesan ada? Nggak. Mari kita hidup di tengah-tengah kota yang seperti itu, benar. Itu seperti Nabi Musa, Bu. Nabi Musa
sejak kecil bayi dihanyutkan di Sungai Nil, ditemuin, diambil oleh istrinya Fir'aun. Itu kan dulunya, tahu dulunya? Tahu dulunya, tahu. Yang istrinya Fir'aun Siti Asia dibawa pulang ke istana, lapor pada Fir'aun suaminya, Mas, Bang, saya nemu bayi laki-laki ganteng, saya pelihara ya. Kalau kita nggak punya anak, silakan. Coba, Nabi Musa sejak bayi kemudian melek, matanya melek, melihat kekufuran, kefasikan, mungkarat, maksiat, joget-jogetan, hubungan seks bebas, tarik perut. Kira-kira kalau kita yang menikah, Ikut. kalau kita hidup di tengah-tengah rumah seperti itu gimana kira-kira? Ikut. Nabi Musa tidak terkontaminasi, tidak tertular. Hidup dalam istana Fir'aun sejak bayi sampai tamyiz, sampai mulai pinter, remaja, anak-anak, dewasa, pemuda, dewasa, tidak terkontaminasi. Nabi Musa tidak kufur, Nabi Musa tidak fasik, Nabi Musa tidak kurang ajar, Nabi Musa tidak pelaku maksiat mukarat. Padahal hidup sejak bayi tengah-tengah rumah istana seperti itu. Ayo kalau sampai gimana kalau sampai? Kalau bapak gimana kira-kira? Tuh Nabi, kenapa? Nah ini sebabnya kenapa? Karena Nabi Musa dididik oleh imra'atun mu'minatun abidatun mukhlisah. Nabi Musa dipelihara oleh seorang perempuan ibu Siti Asia yang beriman, yang taat kepada Allah, yang beribadah, yang hati ikhlas. Nah, itu Pak, seperti apa gambarannya? Seperti pesantren. Pesantren seperti Siti Asia yang beri anak-anak berakhlak, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kefasikan, kekurangan ajaran, tidak pernah sampai kekufuran. Walaupun pesannya hidup di tengah-tengah Bekasi yang isinya, yang sekitarnya seperti ini. Paham tidak? Hidup di Jakarta, hidup di tengah-tengah Jakarta, yang isi banyak mungkarat, banyak maksiat, banyak judi, banyak narkoba, banyak pelacuran. Pesantren tidak akan tertular. Pesantren bagaikan Siti Asia yang mendidik Nabi Musa. Paham? Oleh karena itu, pesantrennya juga harus dikembangkan. Ada SD, ada SMP, ada SMA atau SMK. Supaya menampung yang anak ingin sekolah umum, bukan hanya ngaji. Nah, tinggalnya di pesantren. Itu ya. Pesantren pun harus menyediakan pendidikan yang umum, bukan hanya ilmu agama. Itu nanti baik sekali. Akan lahir generasi teknokrat yang memiliki sains teknologi, paham saintifik, dan punya karakter akhlakul karimah. Paham tidak? Baru dibiarkan sekolah di luar, ya Allah. Entah kalau anaknya bapak-bapak nggak tahu saya. Kalau saya nggak sanggup, saya tidak sanggup menjaga cucu saya. Cucu saya semua di pesantren semuanya. Baru 2 yang di pesantren, karena yang baru besar baru 2. Anak saya di pesantren semuanya. Sambil kuliah, saya tinggalnya di pesantren. Saya nggak mampu menjaga anak kalau nggak di pesantren. Terus terang saja. Pak Bu ya? Baik Bu ya? Jadi, anak dimasukkan pesantren seperti Nabi Musa dipelihara oleh Siti Asia. Hidup di tengah-tengah istana yang isinya kufur, fasik, maksiat mungkarat. Nabi Musa tidak tertular, tidak terkontaminasi sama sekali. Insya Allah, kalau kita betul-betul punya pesantren yang berkualitas, alumninya, outputnya akan menjadi kiai, intelek, punya visi misi, aktivis di masyarakat, berjasa, insya Allah. Kalau Bapak Ibu punya anak di pesantren, mudah-mudahan menjadi anak yang berhasil, jadi kiai, paham agama, intelek, cerdas, dan aktivis di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya kiai yang duduk di rumah, tapi aktivis membangun masyarakat. Itu luar biasa ini. Namanya syuhud dan taqofiyah.
Begitu pula syuhudan hadarian, harus berperan membangun kemajuan di masyarakat, kesehatan, ekonomi, welfare, masyarakat harus sejahtera, warga itu harus sejahtera, harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang lemah. Ayo usahakan meninggalkan anak cucu kalau kita mati, anak cucu kita akuya, kuat. Jangan diafan, jangan lemah. Maka anak cucu kita harus kita perkuat apa? Imannya, agamanya, ilmunya, dan ekonominya. Tidak boleh menjadi mustad'afin. Tidak boleh menjadi mustad'afin. Ayo, atau mustahikin zakat. Ayo kita rubah. Anak cucu kita harus menjadi muzaki. Yang bayar zakat. Jangan selamanya yang menerima. Dan selamanya anaknya kiai itu hanya menerima zakat. Tapi apa? Membayar zakat. Tangan di atas. Ayo kita bangun tuh, usahakan. Insya Allah kalau ada kebersamaan, ada niat, ada azimah, ada himmah, ada hasrat, ada cita-cita, insya Allah terlaksana. Di Madinah terlaksana.